Sebuah pabrik besar dengan ratusan mesin yang bernilai puluhan juta bangkrut. Tidak ada pekerjaan, dan mereka tidak mampu lagi mempertahankan pekerja. Bos terpaksa menjual semua peralatan yang semuanya berasal dari batch yang sama dari pusat pengeboran merek besar. Mereka memilih konfigurasi tertinggi pada saat itu. Jujur saja, menjalankan pabrik saat ini sangat sulit. Pabrik-pabrik tutup satu persatu dan mesin-mesin mahal ini sekarang dijual dengan harga sangat murah, tetapi tak seorang pun yang mau berinvestasi di dalamnya. Apa yang terjadi dengan industri manufaktur? Apakah Anda masih mau berinvestasi di pabrik dan siap menjalankannya? Ekonomi China terus mengalami penurunan yang diperburuk oleh ketegangan hubungan antara Partai Komunis China, PKC, dan mitra dagang utama termasuk Amerika Serikat. Selain itu, regulasi yang ketat dan penindasan yang tanpa henti terhadap perusahaan swasta oleh PKC telah membuat ribuan bisnis swasta kesulitan untuk bertahan hidup, yang pada akhirnya menyebabkan penutupan usaha secara luas. Ini mengejutkan, teman-teman. 9 pusat pemesinan 5 sumbu bahkan belum pernah digunakan dan sekarang sudah gulung tikar. Mereka menghabiskan lebih dari 30 juta yuan hanya untuk 9 mesin ini. Total investasi termasuk bangunan pabrik, tanah, dan peralatan tambahan melebihi 100 juta yuan. Bosnya menarik diri dan pindah ke Vietnam. Semua peralatannya canggih, lebih dari 100 mesin di pabrik sekarang dijual dengan setengah harga dan masih tidak ada yang mau membelinya. Jika tidak bisa dijual, maka akan diperlakukan sebagai besi tua. Dalam beberapa tahun terakhir, dukungan PKC terhadap perusahaan milik negara dibandingkan perusahaan swasta telah sangat mengganggu tatanan ekonomi normal, sangat merugikan kepentingan perusahaan swasta dan menggoyahkan kepercayaan banyak pengusaha swasta. Banyak perusahaan swasta menghadapi kesulitan operasional dan tutup, sehingga berpotensi menimbulkan krisis pengangguran skala besar. Ada yang mengatakan bahwa uang besar bisa dihasilkan hanya dalam beberapa tahun. Jika Anda bisa melakukannya, Anda akan berhasil. Jika tidak, maka Anda tidak akan pernah berhasil. Mustahil untuk menghasilkan uang dalam industri dalam jangka panjang. Anda perlu bersiap untuk menarik diri ketika bisnis sedang bagus dan menunggu kesempatan berikutnya. Jika tidak, Anda akan kehilangan semua yang telah Anda peroleh dan pada akhirnya Anda akan terlilit hutang. Perusahaan kami telah menjalankan bisnis selama lebih dari 20 tahun. Kami telah melakukannya begitu lama. Apakah Anda pikir kami telah menghasilkan banyak uang? Kemana perginya? Yang kami miliki sekarang hanyalah piutang, yang sangat bervariasi dan jauh dari jangkauan. Jadi saya lebih memilih mendorong karyawan untuk berhenti dengan pesangon. Ini bukan soal menjadi murah hati atau baik hati, juga bukan untuk menantang sesama pemilik bisnis. Saya benar-benar tidak ingin melanjutkannya lagi. Saya harus berhenti sekarang atau tidak akan ada lagi yang tersisa. Tidak ada imbal hasil, tidak ada kebijakan, dan sangat sulit bagi perusahaan swasta bertahan dan memperoleh keuntungan. Manajer umum dari Guangzhou Design Detection Engineering Technology Company, Huang Jinhao, memposting video di Douyin pada tanggal 20 Juni yang menyatakan bahwa setelah lebih dari 20 tahun berkecimpung dalam bisnis teknik, perusahaannya kesulitan tetap bertahan. Banyak proyek membutuhkan investasi di muka, dan semua pendapatannya dimasukkan kembali ke dalam bisnis. Dia mempertimbangkan untuk melakukan perampingan perusahaan dan mendorong karyawan untuk berhenti secara sukarela dengan pesangon yang dihitung sebesar N+1. Di mana N mewakili jumlah tahun karyawan telah bekerja di perusahaan, dan +1 berarti tambahan 1 bulan gaji. Dalam beberapa hari terakhir bulan ini, 6 orang lagi telah mengundurkan diri. 2 orang telah dihitung pesangonnya, tetapi 4 lainnya masih dikonfirmasi. Ke-6 orang ini secara keseluruhan belum memenuhi harapan saya dalam hal jumlah, tidak cukup. Saya berharap lebih banyak yang akan meninggalkan perusahaan. Meskipun proses ini menyakitkan, saya telah memutuskan untuk berpisah dengan cara yang baik dan segera membubarkan diri. Saya tidak bisa menunda ini lebih lama lagi, jadi saya lebih suka memotong kerugian dan melanjutkan hidup, kata Huang. Pada tanggal 25 Juni Huang Jinhao merilis video lain yang mengumumkan karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela akan menerima kompensasi. Beberapa karyawan dengan masa kerja yang panjang bisa menerima hingga 100.000 yuan sebagai kompensasi. Para komentator online memuji Huang sebagai manajer yang sangat baik dan berdedikasi. Perusahaan swasta China berkembang pada tahun 1990-an ketika pemerintah berusaha membedakan bisnis swasta dengan perusahaan milik negara. Meskipun korupsi merajalela pada saat itu, pemerintah berusaha untuk tidak mencampuri urusan perusahaan swasta. Namun, PKC selalu berhati-hati terhadap kekayaan, pengaruh, dan kemampuan organisasi pengusaha. Dari awal yang sederhana, perusahaan swasta telah berkembang menjadi banyak perusahaan yang diakui secara global seperti ByteDance, Tencent, dan Alibaba. Bisnis ini menyumbang lebih dari 50% pendapatan pajak, lebih dari 60% PDB, lebih dari 70% inovasi teknologi, lebih dari 80% lapangan kerja di perkotaan, dan lebih dari 90% dari jumlah total perusahaan.
Meskipun mereka memberikan kontribusi signifikan terhadap kebangkitan ekonomi China, perusahaan swasta telah menghadapi penindasan yang semakin besar dengan dalih regulasi oleh PKC dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini telah mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar dan menghancurkan kepercayaan perusahaan swasta terhadap PKC. Bagi Mer Wang, seorang pengusaha berpengalaman dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, Shenzhen yang pernah dijuluki sebagai kota paling terbuka di China telah menjadi semakin sulit untuk menjalankan usaha di sana. Perusahaan Mer Wang adalah bisnis manufaktur dengan hampir 300 karyawan, yang terutama melayani perusahaan milik negara dan perusahaan publik, dan dulunya sangat menguntungkan. Namun, dengan tekanan ekonomi yang sangat besar, pembayaran pelanggan telah melambat dari pembayaran bulanan menjadi setengah tahunan. Mer Wang harus mendanai dalam jumlah besar sendiri, merasakan tekanan yang sangat besar. Hanya biaya tenaga kerja saja hampir mencapai 2 juta yuan per bulan, termasuk pengeluaran untuk bangunan pabrik, utilitas, pajak, dan berbagai biaya hubungan masyarakat, pengeluaran bulanan melebihi 3 juta yuan. Meskipun memproduksi dan menjual produk, penagihan pembayaran tertunda secara signifikan. Arus kas yang semakin ketat tentu saja membuatnya mempertimbangkan pinjaman bank. Namun, bank lebih memilih perusahaan milik negara karena pemerintah pada akhirnya menjamin pengembaliannya, sehingga tidak menimbulkan risiko kredit. Sebaliknya, bank kurang bersedia memberikan pinjaman kepada perusahaan swasta kecil dan menengah. Selain itu, perusahaan swasta seringkali kekurangan properti sebagai jaminan dan kesulitan untuk menemukan penjamin perusahaan yang kuat, sehingga Mer Wang tidak dapat memperoleh pinjaman berjangka bank. Perusahaan swasta yang menanggung beban pajak terberat dan menciptakan lapangan kerja terbanyak tidak menikmati status tersebut. Mer Wang menyatakan bahwa melanjutkan produksi dalam kondisi saat ini adalah bunuh diri. Lingkungan bisnis di China saat ini terlalu keras dan mengejar cita-cita dalam kondisi ini tidak ada gunanya, katanya. Dia mempertimbangkan untuk secara bertahap merelokasi pekerja pabriknya dan pada akhirnya berencana untuk menutup pabrik tersebut. Baru-baru ini, beberapa provinsi manufaktur besar melaporkan penutupan pabrik. Di Shenzhen dan Dongguan saja, 7 perusahaan besar telah tutup, termasuk pabrik karet Shenzhen Jiantai, pabrik plastik Shenzhen Pengyin, peralatan presisi Shenzhen Weikun, pabrik percetakan Shenzhen Wanli, pabrik kabel Dongguan Weiya, peralatan olahraga Dongguan Huanda, dan pabrik tenun Dongguan Yonglian. Di tengah penurunan kinerja perusahaan swasta, gelombang pemeriksaan pajak baru-baru ini telah melanda seluruh China. Banyak mantan pemilik bisnis swasta sekarang sedang diaudit secara retrospektif hingga 30 tahun dan diminta membayar tunggakan pajak, sehingga semakin meresahkan sektor ini dan berdampak signifikan terhadap usaha kecil dan menengah. Kemarin, saya bertanya kepada manajer proyek kami berapa banyak yang telah mereka capai pada paruh pertama tahun ini. Ternyata total nilai proyek yang berhasil mereka selesaikan hanya 15 juta yuan, kurang dari yang mereka capai dalam 1 bulan selama pandemi. Ini sebenarnya tidak mengejutkan, karena kami memang melakukan lebih sedikit pekerjaan dan bersikap selektif terhadap proyek yang kami ambil. Proyek yang bagus sudah langka dan sangat kompetitif. Kami ragu untuk mengambil proyek baru atau yang tidak dikenal karena risiko dan ketidakmampuan untuk menutupi biaya di muka. Menjalankan bisnis atau perusahaan sudah sangat menegangkan, dan sekarang beberapa daerah mempertimbangkan untuk mengaudit tunggakan pajak hingga 30 tahun ke belakang. Jika mereka benar-benar melakukannya, itu akan menyebabkan penutupan secara luas. Bisnis akan tutup lebih cepat, karyawan akan kehilangan pekerjaan, dan tidak ada yang berani berbisnis lagi. Mer Huang dari Guangzhou Diseng baru-baru ini mengkritik bahwa banyak perusahaan swasta sudah menghadapi kesulitan besar. Jika pihak berwenang terus mengaudit secara retrospektif bisnis-bisnis yang mengalami kesulitan ini, mereka pasti akan menghadapi keruntuhan total. Sejak bulan Juni, 2 pengumuman perusahaan tercatat telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan perusahaan swasta di China. Pada tanggal 13 Juni Grup VV mengumumkan bahwa mantan anak perusahaannya, pabrik penyulingan Zhejiang, diharuskan oleh otoritas terkait untuk membayar tunggakan pajak sebesar 85 juta yuan karena gagal mengajukan pengembalian pajak cukai tepat waktu antara tanggal 1 Januari tahun 1994 dan tanggal 31 Oktober tahun 2009. Pada hari yang sama, Ningbo Bohui Chemical mengumumkan bahwa karena kesulitan operasional, perusahaan menghentikan produksi 2 unit berbobot 400.000 ton mulai tanggal 12 Juni tahun 2024. Menurut perwakilan perusahaan, perubahan terbaru dalam kewajiban pajak perusahaan membutuhkan hampir 500 juta yuan untuk tunggakan pajak, yang merupakan pukulan fatal bagi perusahaan. Awal tahun ini, beberapa perusahaan tercatat di China mengumumkan tuntutan tunggakan pajak dari otoritas pajak, termasuk Shanghai Sunhou New Material Technology, Peking University Pharmaceutical, Hualin Securities, dan Lianqin Optoelectronics. Beberapa di antaranya bahkan harus membayar denda keterlambatan. Selain itu, Hotel New World Fosun di Guangdong diaudit untuk tunggakan pajak hingga 25 tahun,
yang mengakibatkan utang lebih dari 900.000 yuan. Grup Taiji Huizu diaudit hingga 20 tahun dan diharuskan membayar lebih dari 53 juta yuan penghindaran pajak dari tahun 2000 hingga 2008. Perusahaan tercatat di Qinghai, Zhangge Mining, diaudit hingga 20 tahun dan harus membayar lebih dari 180 juta yuan tunggakan pajak dan denda keterlambatan. Seorang pengembang terkenal di Yueyang, Hunan, diperiksa hingga 20 tahun dan menghasilkan lebih dari 900 juta yuan tunggakan pajak dan denda. Baru-baru ini, isu pemeriksaan pajak telah menimbulkan keributan di internet, dengan diskusi yang meluas membuat perusahaan swasta sangat berhati-hati. Pada tanggal 18 Juni Administrasi Perpajakan Negara China menyatakan bahwa mereka belum memulai pemeriksaan pajak skala nasional atau industri secara luas. Mereka juga mengklaim tidak pernah berencana untuk menyelidiki kasus penghindaran pajak yang berasal dari 20 hingga 30 tahun yang lalu. Meskipun ada pernyataan resmi ini, masalah pemeriksaan pajak telah menimbulkan kekhawatiran publik yang signifikan, dan klarifikasi resmi tersebut tidak banyak membantu meredakan kekhawatiran tersebut. Seorang pengusaha China yang mengekspor produk elektromekanis ke Asia Tenggara berkomentar bahwa permintaan domestik di China tidak dapat ditingkatkan, sehingga sangat sulit bagi perusahaan untuk berfokus pada pasar domestik. Keuntungannya sangat tipis, dan dia mengatakan bahwa dengan adanya beban tambahan berupa tunggakan pajak dan denda, mungkin lebih baik jika perusahaan ditutup sepenuhnya. Seorang pemilik bisnis lainnya melampiaskannya di internet, mengatakan, "Hai rekan-rekan pemilik bisnis, tolong bersikap baik kepada akuntan Anda, karena jika mereka membeberkan pajak yang belum dibayar selama beberapa tahun, perusahaan Anda bisa menjadi milik negara dalam 10 tahun. Menjalankan bisnis benar-benar sulit." Pengguna yang sama menyoroti kasus yang melibatkan industri Sungai Mutiara, di mana kewajiban pajak sebesar 180.000 yuan meledak menjadi 35 juta yuan karena denda keterlambatan selama 12 tahun. Pemeriksaan pajak retrospektif diyakini berasal dari proyek besar-besaran pemerintah daerah yang sia-sia selama 2 dekade terakhir, yang telah menyebabkan tingkat utang pemerintah daerah yang tinggi. Selain itu, kemerosotan industri real estate secara keseluruhan telah mengurangi pendapatan penjualan tanah bagi pemerintah daerah. Data pengumpulan pajak dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pendapatan pajak nasional dari Januari hingga April tahun ini adalah 6,7 triliun yuan, penurunan tahunan yang langka sebesar 4,9%. Di sisi lain, meskipun pendapatan pajak menurun tahun ini, belanja pemerintah tidak mengalami penurunan. Dari Januari hingga April, belanja anggaran masyarakat umum nasional adalah 8,9 triliun yuan dan meningkat sebesar 3,5% dibandingkan tahun lalu. Dalam konteks ini, menjadi jelas mengapa otoritas pajak melakukan investigasi pajak hingga 30 tahun ke belakang. Menurut orang dalam, alasan utamanya adalah kesulitan ekonomi, di mana pemerintah daerah menghadapi kekurangan keuangan yang parah. Bank dan pegawai negeri sudah mengalami pemotongan gaji sebesar 20% hingga 30%. Langkah-langkah ini terbukti tidak memadai, mendorong pemerintah daerah untuk mencari pendapatan pajak tambahan dengan mengaudit riwayat pajak perusahaan secara retrospektif. Mantan pengacara Beijing dan Ketua Federasi untuk Demokrasi China di Kanada, Li Jianping, mengatakan kepada Radio Free Asia pada tanggal 16 Juni bahwa PKC saat ini menghadapi kesulitan keuangan yang ekstrim dan kontraksi ekonomi yang parah. Pengumpulan pajak merupakan sebuah tantangan, dengan basis pajak terus menyusut, sehingga menyulitkan operasional pemerintah. Karena kesulitan fiskal ini, pihak berwenang tidak punya pilihan selain secara signifikan meningkatkan pendapatan dari denda dan penyitaan. Ini pada dasarnya adalah perampokan dan merupakan tindakan ilegal. Ini mencerminkan ketidakmampuan pemerintah untuk mempertahankan operasi normal melalui aliran pendapatan yang biasa. Akibatnya, pihak berwenang berupaya mengambil lebih banyak kekayaan dari masyarakat untuk mengisi kesenjangan fiskal. Secara umum diyakini bahwa selama krisis ekonomi, pemotongan pajak yang signifikan harus diterapkan untuk meringankan beban bisnis dan membantu perusahaan mengatasi badai, sehingga menghindari depresi ekonomi. Namun, jika pemerintah malah memilih untuk mengaudit pajak hingga 30 tahun ke belakang, itu akan sangat berdampak pada kepercayaan dunia usaha. Tindakan semacam itu bisa menyeret ekonomi ke dalam lingkaran setan, karena perusahaan yang kewalahan oleh beban pajak yang berat akan terpaksa tutup. Ketika semakin banyak usaha yang tutup, keuangan daerah akan semakin memburuk, memerlukan lebih banyak pajak untuk menopang mereka, sehingga menyebabkan lebih banyak lagi penutupan usaha. Baru-baru ini, beberapa provinsi dan kota di China telah mendirikan pusat operasi gabungan kebijakan pajak. Tujuan utama mereka adalah untuk memerangi kejahatan terkait pajak melalui tindakan terkoordinasi antara polisi dan otoritas pajak. Para kritikus berpendapat bahwa pusat-pusat ini secara efektif mengubah pengumpulan pajak menjadi kampanye bergaya militer. Menurut laporan media lokal di China, pusat operasi gabungan polisi pajak ini biasanya ditempatkan di dalam biro keamanan publik setempat.
Pakar hukum percaya bahwa mendirikan pusat operasi semacam itu tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi melanggar hak hukum warga negara. Berita tentang pengumpulan pajak telah menjadi topik hangat di media sosial China. Kontroversi mengenai audit pajak retrospektif hingga 30 tahun belum mereda, dan sekarang pendirian pusat operasi gabungan polisi pajak menarik perhatian signifikan. Seseorang berkomentar dan berkata, melawan musuh tidaklah salah. PKC dan rakyat selalu berada dalam hubungan saling bermusuhan. Hu Liren, seorang pengusaha Shanghai yang tinggal di Amerika Serikat, mengatakan bahwa audit pajak retrospektif hingga 30 tahun pada dasarnya memberi sinyal kepada para pelaku bisnis bahwa pemerintah akan memeriksa mereka sejak awal. Situasi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sedang mengalami kesulitan keuangan. Rakyat tidak punya uang, sehingga pihak berwenang menargetkan perusahaan besar untuk mengeruk puluhan juta atau bahkan miliaran yuan tanpa melanggar kebijakan pemerintah pusat. Model, perusahaan negara maju, perusahaan swasta mundur, dari pemerintah pusat memungkinkan pemerintah daerah untuk melecehkan dan menghilangkan perusahaan swasta tanpa konsekuensi besar. Hu Liren menambahkan bahwa pedang PKC sudah menggantung di atas kepala para pengusaha. Dalam 2 atau 3 tahun ke depan, China akan mengalami perubahan politik yang signifikan. Meskipun pemerintah secara dangkal mendorong perusahaan swasta, sebenarnya pemerintah bertujuan untuk melenyapkan mereka. Pola tragis sejarah akan terus berulang selama PKC tetap berkuasa. Untuk melindungi hidup dan keluarga mereka, Hu mendesak para pengusaha untuk meninggalkan China sesegera mungkin.